Indonesia adalah negara dengan keragaman yang sangat luar biasa, mulai dari adat budaya, bahasa, hingga resep kuliner. Dan kali ini, Ragam Indonesia mengajak Anda untuk mencicipi sejumlah kuliner yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Petualangan saya kali ini dimulai dari kota Tanjung Pinang. Sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dilirik oleh wisatawan di Indonesia. Kota ini dikenal sebagai daerah multicultural. Pasalnya, masyarakat Tanjung Pinang sangat beragam, mulai dari Melayu, Jawa, hingga Tionghoa. Secara topografi, sebagian wilayah Tanjung Pinang merupakan dataran rendah, kawasan bakau, dan perbukitan yang membuat tata letak kota Tanjung Pinang bervariasi. Seiring berkembangnya zaman, Tanjung Pinang terus berkembang sebagai daerah dengan ribuan potensi yang menjanjikan. Sahabat, berbicara tentang jalan-jalan, pasti Anda setuju kan jika icip-icip merupakan agenda wajib. Di Tanjung Pinang sendiri terdapat sejumlah kuliner dengan beragam bahan dan proses pembuatannya yang unik. Sahabat Ragam, kalau kita berbicara tentang kuliner di Tanjung Pinang, ini memang sangat luar biasa. Karena hampir semua masyarakatnya Melayu ya. Jadi jago membuat makanan ya, olahan makanan. Nah, kali ini bersama dengan Mama Hertati, saya akan diajak untuk membuat satu kuliner. Ini namanya roti jala kuah kare ya. Pertama kita bikin adonan ya. Roti jala kuah kari adalah makanan khas Tanjung Pinang yang banyak diburu oleh wisatawan. Masakan yang satu ini menjadi primadona karena rasanya yang sangat lezat. Roti jala sendiri dibuat dengan mengolah tepung terigu dan dicampur dengan nikmatnya kuah kari khas Melayu. Terdiri dari tepung terigu, telur, santan, daging ayam, potongan kentang, cabai halus, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan beberapa bahan pelengkap lainnya. Proses pertama dimulai dengan membuat adonan roti jala. Masukkan tepung terigu. Campurkan 2 butir telur dan kocok hingga tercampur rata. Tambahkan air secukupnya, terakhir kocok lepas. Untuk membuat adonan semakin mantap, tambahkan mentega secukupnya. Aduk kembali hingga rata. Hal yang diperhatikan dalam membuat adonan roti jala yaitu adonan tidak boleh kental. Tekstur adonan harus encer agar mempermudah proses pencetakan roti nanti. Adonan yang sudah siap selanjutnya dicetak dari dadar di atas teflon. Masukkan adonan dalam cetakan khusus, tuangkan di atas teflon panas, tunggu hingga beberapa saat sampai adonan matang. Angkat dan gulung. Nah, ini roti jala ini biasanya dibuat pada saat acara pernikahan, terus setelah melahirkan ya Mama ya. Dan kenapa ini disebut dengan roti jala? Karena bentuknya seperti jala. Ini tiap daerah berbeda ya. Ada yang menyebutnya roti jaring juga ya Mama ya. Ini dilipat. Gulung ya. Lakukan seterusnya hingga adonan roti habis. Kemudian masuk ke proses pembuatan kuah kari. Haluskan bawang putih, bawang merah, masukkan pula kunyit dan lengkuas. Panaskan minyak secukupnya, tumis ketumbar dan rempah hingga harum. Tambahkan cabai dan bumbu bawang, tunggu hingga semua bumbu matang dan beraroma harum. Campurkan daging ayam, lalu diamkan sesaat hingga bumbu meresap. Campurkan santan, tunggu hingga kuah mendidih. Jangan lupa masukkan pula potongan kentang dan daun kari. Tunggu sekitar 5 menit dan kuah kari siap menggoyang lidah Anda. Kuah kari selain sebagai makanan sehari-hari di Tanjung Pinang, juga dijadikan sebagai salah satu hidangan saat acara pesta perkawinan. Masakan ini juga bisa dibawa sebagai oleh-oleh khas Tanjung Pinang. Roti jala kuah kari mampu bertahan 1 hari penuh tergantung dari tempat penyimpanan. Ini rasa roti jala ini mirip roti canai ya Ibu ya. Iya. Kalau dicocol dengan kuah kari, tapi bedanya untuk roti jala ini teksturnya lebih tebal ya. Sama-sama enak. Kita seruput.
Gonggong juga menjadi ciri khas dari kota Gurindam. Hewan laut yang satu ini banyak ditemukan di sekitaran perairan Tanjung Pinang. Bahkan konon katanya, hanya di Tanjung Pinanglah populasi gonggong melimpah. Untuk membuat gonggong saus sambal dibutuhkan beberapa bahan dasar, yaitu gonggong, cabai hijau, bawang merah, bawang putih, cabai merah yang dihaluskan, saus tomat, dan garam. Rebus gonggong beberapa saat, sementara itu iris bawang merah, bawang putih, dan cabai hijau. Ibu Nia, ini kan proses perebusan gonggong ini bertujuan untuk mengeluarkan daging gonggong sekaligus nanti membuang kotoran juga ya. Iya, ini harus pakai air asin. Oh begitu, jadi nggak bisa pakai air tawar ya? Nggak bisa, kalau pakai air tawar nanti isinya nggak keluar, kita nggak bisa nyambung. Tidak bisa dimakan Iya, gitu tidak ya. bisa dimakan. Ini sudah matang. Jika air sudah mendidih, angkat gonggong dan tiriskan. Panaskan minyak sayur secukupnya, tumis irisan bawang hingga layu, lalu masukkan potongan cabai hijau, cabai halus, dan saus tomat. Aduk hingga harum. Campurkan gonggong dan beri garam secukupnya. Gonggong memiliki bahasa Latin Strombus carnurium dan masih tergabung dalam famili rumpun moluska. Selain kandungan gizinya yang beragam, gonggong juga memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Manfaat gonggong sangat baik bagi anak dalam masa pertumbuhan karena daging gonggong mampu merangsang pertumbuhan hormon. Jika saus sambal sudah mulai meresap ke dalam daging gonggong, angkat dan gonggong saus sambal pun siap disantap hangat-hangat. Daging gonggong memiliki rasa yang gurih dengan tekstur kenyal. Saus sambal yang pedas semakin menambah cita rasa gonggong untuk dinikmati bersama dengan nasi panas. Dijamin nggak cukup satu kali. Rasanya ingin nambah lagi dan lagi. Ini emang seni makan gonggong itu pada saat mengambil isi gonggong ya. Iya, nikmatnya Susah menggunakan lidi, tapi ketika dapat isinya itu luar biasa. Iya. Nikmatnya di situ. Sahabat, Natuna memang mempunyai cita rasa kuliner yang menarik. Hasil lautnya juga melimpah dan banyak dikreasikan menjadi kuliner yang unik dan mantap. Sebagai kepulauan, Natuna memiliki hasil laut yang sangat melimpah. Salah satunya ikan tongkol ya, Ibu ya. Nah, kali ini kita akan membuat masakan khas Natuna, itu namanya kernas. Pertama kita iris-iris ini ya. dibuang dulu. Oh, isinya. dibersihin ya. Dibersih dulu nih. Oke, oke. Kernas adalah olahan yang menggabungkan lezatnya daging ikan tongkol dengan sejumlah bumbu khas Melayu. Di Natuna sendiri, masakan ini dibuat sebagai hidangan saat sore hari. Daging ikan tongkol memiliki keunikan tersendiri. Jenis ikan ini memiliki daging yang empuk dan sangat mudah dipisahkan dari duri. Membuat kernas tidaklah sulit. Anda hanya menyiapkan beberapa bahan dasar saja, mulai dari daging ikan tongkol, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan sejumlah pelengkap lainnya. Suir daging ikan tongkol. Haluskan cabai rawit dan bawang putih. Setelah bumbu halus, selanjutnya campurkan dengan daging ikan tongkol hingga merata. Ini sagu ya? Iya. Nah, jadi yang unik dari pembuatan kernas ini sagu. Kalau biasanya kan kita ngelihat sagu itu berupa tepung ya Ibu ya. Nah, ini namanya sagu butir ya. Ini kenapa diberi nama kernas? Katanya karena memang pada saat nanti sudah dibulatin dan digoreng, teksturnya itu ada butir-butirnya. butir-butir. Oke, mantap. Ini kita campur. Campurkan sagu butir secukupnya dan aduk rata. Sama halnya dengan tepung sagu, sagu butir memiliki tekstur kenyal saat dimasak nanti. Di Natuna sendiri, sagu butir menjadi salah satu campuran masakan yang sering digunakan. Sekarang kita bulatin ya. Iya. Bulatinnya kayak mana sih? Yang sedikit. Oh, diremas-remas. Adonan kernas kemudian dibentuk bundar. Jika sudah, kernas pun siap digoreng. Ini sudah bisa digoreng ya. Bismillah.
Bismillah. Panaskan minyak, goreng kernas hingga berubah kecoklatan. Cukup. Angkat dan tiriskan. Kernas paling pas disantap hangat-hangat. Kuliner ini menjadi teman yang pas tatkala duduk santai bersama dengan orang terkasih. Jadi kernas ini memang luar biasa nikmat. Kenapa? Daging tongkolnya berasa banget, apalagi ditambah dengan sagu butir ya, renyah ya mama ya. Terus ada cabai yang sudah dihaluskan, ditambah lagi dengan cocolan sambal cabai, itu pedasnya nampol ya. Ini kalau kata orang Natuna apa mah? Nyaman benu, selamat makan. Sudah habis kamu mah. Sahabat Agam, kalau kita berbicara tentang kuliner di Indonesia memang sangat luar biasa. Nah, kali ini saya bersama dengan Kak Zawiyah dan juga Kak Ita diajak untuk membuat satu kuliner khas Natuna namanya bubur pedas ya. Oke, pertama kita haluskan bumbu dulu ya. Bubur pedas khas Natuna memiliki keunikan tersendiri. Selain rasanya yang pedas, masakan yang satu ini mengkombinasikan sejumlah rempah dengan daging ikan tongkol. Bahan-bahan untuk membuat bubur pedas yaitu beras yang telah disangrai, daun kunyit, daun jahe, daun kesom, bawang merah, cabai rawit, daging ikan tongkol, dan sejumlah bahan pelengkap lainnya. Sama halnya dengan masakan Melayu pada umumnya, untuk bubur pedas ini juga sangat kaya akan rempah. Ada kelapa gongseng, terus ada jintan juga ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pemasakan ya. Iya, masak. Kita angkat ya. Iris bawang merah, bawang putih, potong lengkuas menjadi beberapa bagian, tambahkan pula irisan batang serai dan sejumlah bumbu lainnya. Setelah bumbu siap, kemudian ulek hingga halus. Sembari menghaluskan bumbu, siapkan pula daun kunyit dan daun kesom, lalu iris tipis. Masukkan beras sangrai ke dalam air yang telah mendidih. Tambahkan bumbu yang sudah halus, kelapa gongseng, dan rempah-rempah. Aduk sesaat, lalu tambahkan garam secukupnya. Bedanya bubur pedas ala Natuna dengan bubur pada umumnya. Nah, untuk bubur pedas Natuna ini tidak perlu diaduk karena tidak menggunakan santan ya, Kak ya. Jadi cuma ditutup dan nunggu matang dan siap untuk dimakan. Oke, kita tutup. Diamkan bubur hingga mengental selama kurang lebih 10 menit. Ini sudah matang? Udah. Sudah siap diangkat ya? Wede, mantap. Harum. Bubur pedas pun siap diangkat dan disajikan. Ini sesuai dengan namanya, bubur pedas. Rasanya sangat pedas ya, Kak Ita ya. Apalagi ditambah dengan rempah-rempahnya tadi, ada jintan, terus ada apa lagi? Ada adas. Ada adas, ikan tongkolnya juga sangat berasa. Kita habisin ya. Iya. Mantap. Selamat makan. Bubur pedas memiliki rasa yang nikmat. Aroma rempah yang kuat membuat olahan yang satu ini cocok bagi Anda pecinta kuliner Melayu. Coba saja. Sahabat, perburuan kuliner saya di tanah bumi Melayu ini belum usai. Sahabat, kalau di Medan ada yang namanya bingka Ambon, di Natuna juga ada bingka ya. Tapi kita nyebutnya bingke. Bingke ya. Semua ini ya bahannya ya.
Natuna juga memiliki olahan bingka atau bingke. Bingka khas Natuna juga dibuat dari adonan tepung yang dicetak dan dipanggang. Untuk membuat bingka Natuna tidak serumit membuat bingka Ambon kok sahabat. Terdiri dari tepung terigu, gula putih, telur, santan, dan ubi jalar. Siapkan telur dan campur dengan gula pasir serta air secukupnya. Kemudian kocok lepas. Jika sudah, tambahkan pula ubi jalar yang telah dihaluskan. Ini memang yang unik dari bingke ala Natuna ini yaitu menggunakan ubi jalar, dan kandungan ubi jalar ini sangat tinggi akan karbohidrat. Jadi pada saat dimakan itu cukup mengenyangkan ya Ibu ya? Iya, Semua ini? ya semuanya. Jika adonan sudah tercampur rata, selanjutnya bingke siap dicetak. Masukkan adonan ke dalam cetakan khusus dan oven selama 5 menit. Dan kenduri. Sekarang jangan. Sudah bisa dikeluarkan dari, aduh panas. Oh, gini ya? Iya. Wih, cantik sekali deh. Bingke Natuna memiliki tekstur yang lembut. Karena memang Rasa ada yang manis bingke. ditambah dengan gurihnya ubi jalar membuat olahan yang satu ini cocok sebagai kudapan tatkala berkumpul dengan keluarga tercinta. Nyaman benu alias enak banget. Putih ya. Lain bingke, lain pula olahan yang satu ini. Anak dari dua sebili merupakan kuliner berikutnya yang bisa Anda cicip di Pulau Natuna. Anak dari dua sebili biasanya dibuat saat perayaan hari keagamaan dan bulan Ramadan. Dibuat dengan menggabungkan tepung ketan dan tepung beras, membuat anak dari dua sebili selalu dinanti. Terdiri dari unti kelapa, santan, tepung ketan, tepung beras, dan daun pandan. Prosesnya dimulai dengan mencampurkan tepung ketan dan tepung beras, tambahkan air dan pewarna makanan secukupnya, kemudian uleni hingga kalis. Bisa kali ya. Setelah adonan selesai, bentuk adonan dan isi dengan unti kelapa pada bagian dalam adonan. Panaskan kukusan dan kukus adonan hingga matang. Sambil menunggu adonan matang, kita bikin adonan untuk di luarnya. Oh gitu. Berarti ada 2 adonan ya? Iya. Masukkan tepung ketan dan tepung beras secukupnya. Tambahkan santan, aduk adonan hingga tercampur dan sedikit kental. Masak adonan di atas api sedang hingga matang. Angkat adonan anak dari yang pertama, begitu pula adonan yang kedua. Campurkan adonan yang berwarna hijau dengan adonan yang berwarna putih. Terakhir, bungkus menggunakan daun pisang. Ini sudah Bu? Ya, ini sudah jadi. Sekarang kita dinginkan. Sudah dingin, kita sajikan. Oh, berarti nggak dikukus lagi Ya, ya? nggak dikukus lagi, tidak boleh disajikan langsung. Dimakan, Dimakan. dinikmati ya. Wede, nggak sabar. Enak. Mantap pastinya. Anak dari dua sebili bisa ditemukan di toko-toko kue di Pulau Natuna. Satu kue anak dari dua sebili dihargai Rp1.500. Anak dari dua sebili yang telah dingin pun siap disantap. Nah, ini yang benar-benar ngejawab pertanyaan saya, kenapa ini kue diberi nama anak dari dua sebili ya Bu ya? Ada Karena satu dua biji kue yang ada di dalamnya, dan pas digigit itu lumer ya Bu ya, gulanya ya manis, manis banget.
Iya Ibu. Kalau ke Natuna harus nyobain makanan Natuna. Ini namanya pede, sambal pede. Sambal pede. Ini dari apa Ibu? Ini dari teri yang diasin, dibusukkan. Difermentasi begitu ya? Fermentasi. Nanti ajarin saya ya buatnya Ibu ya. Iya. Oke. Kita pertama apa? Halusin bumbu. Ini cabenya sama bawang dipotong-potong. Potong-potong ya. Sambal pedi biasanya disantap bersama dengan nasi panas. Untuk olahan yang satu ini memang sangat unik, yaitu menggunakan ikan teri yang telah difermentasi. Bahan untuk membuat sambal pedi yaitu bawang kucai, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan tentunya ikan teri yang telah difermentasi. Siapkan semua bumbu mulai dari bawang merah, bawang putih, dan daun kucai yang diiris tipis. Panaskan minyak sayur secukupnya, kemudian tumis bawang hingga harum. Masukkan ikan teri yang telah difermentasi dan aduk hingga aroma sambal harum. Angkat sambal pedi dan hidangkan. Sambal pedi memiliki cita rasa yang unik. Pedasnya cabai rawit ditambah dengan ikan teri atau pedi dijamin membuat mata meremelek. Masakan yang satu ini harus Anda coba ketika bertandang ke Kabupaten Natuna. Nikmat sekali. Sesaat lagi kami hadir dengan informasi yang tak kalah menarik lainnya. Tentunya di Ragam Indonesia.